fajar yang adil dan bijaksana, mengelola dunia dengan cinta. Kebebasan adalah hak kita dalam dunia berkualitas. Kita bersua budaya positif, kita jaga bersama dalam cinta damai dan penuh makna. Menghukum membuat rasa bersalah takkan membawa kita kemana. Mari kita rangkul semua peran, jangan biarkan ada yang terluka. Dengan budaya yang penuh harapan, kita bangun dunia yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semua dapat hadir di ruangan perpustakaan UPTD SMP Negeri 3 Mungka ini guna mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada arwah junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa mengirim salawat kepada beliau kita dapat mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berkenan hadir di ruangan ini guna mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak, Bu. Baik, kita masuk saja. Di sini kami ingin menyebarkan budaya positif dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata dari modul 1.4 itunya budaya positif, yang mana di sini kami ingin berbagi cerita atau berbagi pemahaman bagaimana sih yang budaya positif itu. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, kita sedikit merujuk terlebih dahulu kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan itu adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya, di mana kita sebagai guru adalah fasilitator atau kita diibaratkan petani, dan anak atau peserta didik itu diibaratkan sebagai benihnya. Dan kita tidak mungkin mengharapkan padi akan tumbuh menjadi jagung atau jagung akan tumbuh menjadi padi. Nah, apa tugas kita sebagai guru? Kita menyemaikan benih tadi, kemudian kita sediakan tempat yang layak, kita beri pupuk dan kita rawat sehingga benih tadi tetap tumbuh. Kalau benihnya padi, tetap tumbuh menjadi padi yang berkualitas dengan perawatan kita tadi. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan atau menghasilkan peserta didik yang tumbuh sesuai dengan kodratnya itu? Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, ada beberapa konsep inti dari budaya positif tersebut, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya ada teori motivasi, diantaranya hukuman dan penghargaan. Selanjutnya keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, serta nanti kita akan melihat 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, itu
di antara poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Nah, Bapak dan Ibu, jika kita berbicara soal disiplin, apa yang terbayang di pikiran kita? Mentertibkan anak, ya. Pasti yang terbayang bagi kita adalah aturan-aturan. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita sering mengaitkan disiplin ini, pasti bayangan kita ke tata tertib dan segala macamnya, atau lebih ke kita menghubungkan disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Pasti yang terbayang adalah hukuman-hukuman. Ini kalau begini nih pasti ada akibatnya begini. Nah, itu yang sering terbayang bagi kita. Nah, bukan lagi dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita, atau lebih dikenal dengan motivasi eksternal. Nah, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Hendaknya nanti peserta didik kita ini memiliki motivasi yang berasal dari dalam dirinya, bukan lagi atas saran-saran dari gurunya atau paksaan dari gurunya. Nah, salah satu nilai-nilai kebajikan itu yang ingin kita capai itu adalah dapat kita lihat dalam profil pelajar Pancasila. Nah, apa-apa saja? Nah, mungkin bagi kita sudah tidak asing lagi yang profil pelajar Pancasila ini. Di antaranya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada berkebinekaan global. Selanjutnya ada mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, Bapak Ibu, pasti sudah tidak asing lagi bagi kita, kan? Nah, kita lihat satu persatu, Bapak Ibu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, di mana ada beberapa elemen kunci dalam poin yang pertama ini, yaitunya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, selanjutnya poin yang kedua, berkebinekaan global. Nah, tentunya pelajar Indonesia ini mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Ada beberapa elemen kunci dari berkebinekaan global ini, diantaranya mengenal dan menghargai budaya. Selanjutnya, mampu berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Kemudian, berefleksi dan bertanggung jawab pada pengalaman kebinekaan. Nah, selanjutnya bergotong royong. Pelajar Indonesia mampu bergotong royong atau melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Dengan begitu, kegiatan yang dikerjakan bisa berjalan lancar, lebih mudah, dan lebih ringan.
karena dikerjakan bersama-sama. Nah, elemen kunci dari gotong royong yaitunya kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dan kalau untuk gotong royong ini saya sangat yakin dan percaya. Dan sudah saya lihat kalau di sekolah kita gotong royongnya alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Selanjutnya bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis bisa memproses informasi kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi dan menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Setiap tahap bernalar kritis ini dilakukan secara objektif. Nah, inilah harapan-harapan kita terhadap peserta didik kita nantinya. Nah, elemen kunci dari bernalar kritis yakninya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikir serta mengambil keputusan. Selanjutnya kreatif. Nah, pelajar yang kreatif tentunya mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, elemen kunci dari kreatif dalam profil pelajar Pancasila adalah menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinal. Nah, tidak hanya berbentuk benda, tapi juga bisa berbentuk tindakan. Nah, tadi ketinggalan satu yang mandiri. Mandiri ya. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yakni bertanggung jawab dan atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri di profil pelajar Pancasila adalah sadar akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Nah, dari profil pelajar Pancasila tadi dapat kita lihat beberapa nilai-nilai kebajikan universal, diantaranya sikap murid yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan nanti ada pada peserta didik kita. Selanjutnya kita lihat teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia. Seringkali orang melakukan sesuatu itu karena yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada nanti kena hukuman, nah, kok kerja lah. Itu motivasi yang pertama ya. Yang kedua, ada orang melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya kalau untuk kedatangan saja misalnya, mungkin anak kita datang ke sekolah cepat supaya dia dapat pujian dari gurunya. Nah, atau ada yang datang cepat dia supaya nggak kena hukum. Biasanya kan kita sering tuh kalau terlambat nanti pilih sampah dulu. Nah, itu motivasi yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan daripada milih sampah, mending kita datang cepat. Atau yang keduanya, supaya nanti kita dipuji guru, kita datang cepat. Nah, ada yang ketiga lagi, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini maksudnya adalah seorang anak atau kita sendiri datang tepat waktu itu atas dasar rasa tanggung jawab kita. Karena memang kita datang harus tepat waktu karena ini tanggung jawab kita. Masuk jam sekian, mulai belajar jam sekian. Nah, itu atas tanggung jawab. Kita merasa bertanggung jawab untuk hadir tepat waktu. Nah, itu 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kira-kira sudah
breakingnya nanti aja ya Bu ya. Kita lanjut sedikit lagi dulu, baru kita ice breaking. Nah, lanjut ke keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya, nah nanti kami sangat berharap di akhir atau setelah kegiatan ini nanti Bapak Ibu wali kelas dapat menerapkan keyakinan kelas ini atau membuat keyakinan kelas di kelas 7, 8, dan 9. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mengajar bidang studi juga dapat nanti membuatkan keyakinan kelas ketika belajar di masing-masing bidang studi kita. Ini juga bisa kita terapkan. Nah, atau keyakinan sekolah kita juga bisa kita buat. Nah, lebih untuk wali kelas ya. Ada dan keyakinan kelas ini biasanya kita sepakati dengan murid ya. Lanjut, pertanyaan mengapa keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu pernah dengar kata keyakinan kelas sebelumnya? Atau peraturan kelas sebelumnya yang pernah dengar? Peraturan kelas yang biasanya. Nah, jadi pikiran kita kalau disiplin peraturan, ya kan? Nah, jadi mengapa keyakinan kelas? Bukan kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, selanjutnya, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Nah, kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, kita lihat sebelum kita lanjutkan, kita lihat mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, sebelumnya Bapak Ibu bisa jawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu masih nomor 1 sebenarnya, mistyping. Kenapa kita pakai helm Bapak Ibu ketika mengendarai sepeda motor? Oke, untuk melindungi diri kita. Berarti tujuannya adalah untuk keselamatan. Kemudian lanjut yang kedua yang di bawah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, untuk menjaga kesehatan juga. Artinya itu adalah kita sadar betul, ya, itu penting untuk kita. Sehingga kita melaksanakannya, kita mematuhinya. Walaupun dekat kita membawa motor, tapi kita masih pakai. Kita di sini kan ada polisi nih. Tapi kalau mau keluar sebentar kita pakai helm kan? Nah, karena kita yakin helm itu adalah untuk menjaga keselamatan kita. Seandainya nanti terjadi apa-apa, kepala kita terlindungi. Nah, begitu juga dengan pemakaian masker. Nah, atau mencuci tangan setiap saat untuk menjaga kesehatan kita. Kita yakin dengan melakukannya maka kesehatan kita akan terjaga. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Nah, kita meyakininya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, itulah sebabnya kenapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, kalau peraturan kelas kita bawakan kembali ke helm tadi, mungkin kalau tidak ada polisi kita tidak akan pakai helm. Nah, kita bergantung pada polisinya. Kan tidak ada polisi, ngapain juga kita pakai helm. Nah, tapi karena kita yakin helm itu akan melindungi kita, makanya kita pakai helm. Nah, berdasarkan keyakinan itulah makanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, kita lihat bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas itu. Nah, di sini kita yang pertama meminta pendapat dari siswa. Nah, jadi bukan kita sebagai guru yang menentukan. Nah, kita masuk, kita kumpulkan anak. Nah, ini selama pembelajaran dengan ibu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, bukan kita yang mengatakan aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan itu, tapi kita minta pendapat dari siswa. Nah,
bagaimana? Bolehkah makan-makan kita? Atau kelas akan kita biarkan saja seperti ini dalam keadaan penuh sampah nanti sampai selesai? Nah, itu kan juga kita gali pendapatnya terlebih dahulu dari siswa. Nah, selanjutnya mencatat semua masukan-masukan. Nah, itu kan nanti kita minta kepada siswanya terlebih dahulu aturannya rancak dengan pembelajaran seni budaya misalnya. Nah, kami bawa handphone tadi Bu, karena butuh ini untuk mencari ini itu segala macamnya. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam keyakinan. Kita minta pendapat dari siswa tersebut. Kemudian mungkin pendapat siswa yang lain, kami duduknya tidak suka seperti ini Bu. Nah, diganti posisi duduknya, boleh juga. Nah, selanjutnya dalam membuat keyakinan kelas, hendaknya kita gunakan kalimat positif. Nah, apa maksudnya kalimat positif? Dulu, Bapak-bapak, apa contohnya kalimat positif itu? Kalau biasanya kita bikin peraturan di kelas mungkin tidak boleh datang terlambat, kan kayak gitu. Nah, dengan adanya kata-kata tidak ini Bapak Ibu, berarti itu masih kalimat negatif, agak keras jadinya. Nah, hendaknya di keyakinan kelas kita nanti yang akan kita buat itu kita menggunakan kalimat positif. Nah, tidak boleh datang terlambat, itu kita ganti dengan kalimat positifnya datang. Nah, ya begitu. Datang tepat waktu. Nah, jangan sampai ada kata tidak boleh atau jangan. Kita ganti kalimatnya dengan kalimat itu. Nah, selanjutnya ajak murid untuk menemukan nilai. Nah, bukan kita yang menjelaskan kepada siswa kalau datang tepat waktu. Ananda itu menunjukkan sikap disiplin, bukan seperti itu. Kita gali pendapat dari mereka terlebih dahulu. Tidak apa-apa di pertemuan pertama itu kita membuat kesepakatan dulu dengan siswa kita. Nah, kira-kira dengan datang tepat waktu, nilai kebajikan yang mana yang ada di dalam datang tepat waktu itu. Nanti mereka akan bisa berpikir, nilai disiplin kah, nilai menghargai orang lain kah. Nah, tentu di situ juga banyak nilai-nilai yang terkandung. Nah, selanjutnya agar keyakinan kelas itu dapat kita aplikasikan selalu, nah buatlah di kertas karton atau kertas apa dan ditempelkan di dinding kelas. Nah, itu prosedur dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal saja. Nah, kalau keyakinan sekolah tentu skopnya lebih luas. Nah, kalau kelas ini lebih khusus ke kelas kita. Nanti kalau keyakinan di mata pelajaran kita, di mapel kita, tentu khusus dalam pelaksanaan di mapel kita saja. Nah, keyakinan kelas hendaknya senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti yang saya sampaikan tadi. Usahakan kalimatnya kalimat positif. Selanjutnya hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan pula banyak-banyak, agak 5 atau berapa, yang penting siswa kita bisa mengaplikasikannya. Jangan hanya keyakinan kelas tinggal di kertas tanpa dilaksanakan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan yang berat-berat, yang bisa untuk mereka terapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jangan kita biarkan aja keyakinan kelas itu sudah kita buat di pertama, di awal, misalnya di awal semester. Nah, biarkan aja sampai di akhir semester seperti itu atau di akhir tahun. Kita evaluasi kembali dalam waktu-waktu tertentu.
untuk melaksanakannya. Bisa kita revisi. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, yang bulat putih ya, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Kita mungkin seringkali marah kepada peserta didik kita yang jika melanggar suatu aturan, ya, tanpa kita melihat mungkin ada satu kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh siswa tersebut. Kita lihat, ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Nah, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari Ibu Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kita lihat, ini kira-kira jawaban Dinda. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira kalau begini, ini adalah kebutuhan Dinda yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan kesenangan. Dia ingin enjoy melaksanakan pembelajaran, sehingga kadang dia agak bersenandung dalam pembelajaran. Nah, kadang kita kan tidak terima itu. Melagu jelek, berajak ini, kan begitu. Nah, selanjutnya kalau seandainya jawaban Dinda seperti ini, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. No battery, please charge. Berarti di sini adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin diperhatikan. Setidaknya kalau ada yang aneh pada siswa kita sapalah, wah hari ini pakai jepit rambut baru ya. Pasti siswa kita akan merasa senang dan merasa dihargai, merasa disayangi kalau perlakuan kita seperti itu. Nah, selanjutnya kalau jawaban Dindanya seperti ini, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, berarti di sini Dindanya ingin kebebasan. Nah, selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, jadi kan dia merasa gimana jadinya? Nah, dia kan penguasaan di sini. Nah, kira-kira itu beberapa contoh ya dari kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh siswa kita. Mungkin kita bisa melihat dari sudut pandang ini. Kalau ada siswa melakukan suatu kesalahan, kita lihat dulu apakah anak ini butuh, dia ingin kebutuhannya yang mana yang ingin dia penuhi sehingga dia melakukan kesalahan itu. Kadang anak kan ingin cari perhatian kita saja sebenarnya. Nah, selanjutnya kita lihat 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, kita lihat video tentang Salam bahagia 5 posisi kontrol. hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi boleh teman, sambil 4. snack Bu. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kita lihat ya Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah. Lihat nanti adegannya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ketiga, posisi teman. Gimana seorang guru jadi posisi teman? Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dan posisi pemantau sampai monitor. Bagaimana pula guru bersikap jadi pemantau? Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Lanjut posisi di pangkalan terakhir itu posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya
Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, Bapak dan Ibu guru semuanya, demikian tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana kelima posisi kontrol tersebut. Nah, kira-kira selama ini kita berada di posisi kontrol yang mana? Satu. Mungkin kebanyakan dari kita yang berada di posisi yang pertama, yaitunya penghukum. Ya. Sudah kita lihat tadi, karena sering sekali ya suara kita langsung meledak ya. Nah, dan tadi sudah disampaikan oleh di video, posisi kontrol yang ideal itu adalah yang sebagai manajer. Dan tentu tidak gampang untuk sampai ke posisi manajer. Nah, kita memang kebanyakan menjadi penghukum, tapi mungkin kalau kadang-kadang kita ada yang menjadi teman, tapi memang lebih seringnya jadi penghukum. Begitu nampak siswa terlambat, wah, langsung suaranya tinggi. Nah, untuk sampai kepada posisi manajer tersebut, kita lihat terlebih dahulu segitiga restitusi. Nah, di sini di segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ada 3, tidak jelas ya Bapak Ibu. Namanya juga segitiga restitusi, dia ada 3. Nah, di sini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiganya, menanyakan keyakinan. Tentu harus terlebih dahulu harus ada kelas sebelumnya, baru segitiga restitusi ini dapat kita terapkan. Nah, menstabilkan identitas itu bisa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya divalidasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku memiliki alasan. Di sini kita bisa menanyakan alasan kepada siswa kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, kalau di menstabilkan identitas tadi, mungkin misalnya ada anak terlambat, kita bisa bilang, ibu juga pernah datang terlambat. Nah, artinya kita tidak sepenuhnya menyalahkan si anak. Kita apakan dia dulu, kita stabilkan dulu dia supaya dia tidak langsung merasa down dengan kesalahannya itu. Nah, tapi tentu diikuti dengan alasan-alasannya. Nah, selanjutnya kita tanyakan alasannya. Nah, ketika kita menanyakan alasan ini, artinya kita sudah masuk ke langkah yang kedua, yaitunya validasi tindakan yang salah. Misalnya dengan kita menanyakan, kenapa kamu datang terlambat seperti yang kita lihat di video tadi? Nah, si anak menjelaskan
langkah yang ketiga, kita bisa menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang kita lihat di video tadi, kira-kira keyakinan yang mana yang kamu langgar atas kesalahan kamu hari ini? Nah, dia akan berpikir, keyakinan yang mana ini yang saya langgar? Pasti dia akan bisa menjawab. Tentu dengan sebelumnya harus ada keyakinan kelas yang sudah terlebih dahulu kita sepakati bersama. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu itulah materi yang bisa kami share, kami bagi hari ini yang berhubungan dengan atau budaya positif ini. Nah, sebelum kita saya membutuhkan sedikit refleksi atau umpan balik dari Bapak Ibu semuanya. Silakan jika Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu. Silakan ditanya, Bu. Nah, sebelum kita tanya jawab, kita ber-ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Sambil duduk juga bisa. Ini nyanyi. Bisa. Saya cerdas, hebat, semangat dan bahagia. Nanti semakin lama temponya semakin cepat. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat dan bahagia. Gitu. Sambil tempo. Yuk, kita coba. Itu namanya ya. 1, 2, 3. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Pak, ulang yuk. Oke, kita ulang sekali lagi. Dari tempo Pak, 2 kali lagi. Oke, 1, 2, 3. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, setelah sejenak kita melakukan ice breaking, kami persilakan jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau sharing mungkin pengalaman selama ini menjadi guru, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak. Silakan Pak. Iya Bapak. Ini sedikit berupa pertanyaan yang tidak kami pahami. Iya Pak. Di dalam pemberian hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang siswa, apakah kita sebagai seorang guru itu harus selalu dalam posisi penghukuman secara manajerial? Kontrol ya. Posisi kontrol manajerial. Iya. Sebab di dalam penghukuman secara posisi kontrol manajerial itu merupakan penghukuman yang sangat menyenangkan dan baik dan tidak merasakan dari kesalahannya itu secara utuh. Apakah sebaiknya pemberian hukuman itu dengan melihat kondisi
anak, baik dari psikologinya ataupun dari lingkungannya. Sebab nanti di dalam pemberian kesalahan itu, di dalam bahasa Minangnya harus batanggo naiya, bajanjang naiya, batanggo turun. Ada tingkat-tingkatannya. Dan kita lihat pula secara umurnya. Kadang-kadang tidak memungkinkan bagi seorang anak kelas 1 SD itu belum memahami untuk secara manajerial. Mungkin nanti itu diberikan hukuman yang secara manajerial itu pada posisi anak yang telah tertanam benar kesadaran dirinya. Jadi di sini apakah perlu kita melihat daripada kondisi lingkungan atau psikologi daripada seorang anak? Cukup Pak? Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, baik, izin untuk menjawab pertanyaan Bapak. Seperti video yang kita saksikan bersama tadi, posisi kontrol yang terbaik itu adalah memang posisi sebagai manajer. Nah, karena pada posisi manajer ini kita berbuat sesuatu itu bersama dengan murid, ya. Kita minta murid terlebih dahulu untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian kita dukung murid agar dapat menemukan solusi dari kesalahan yang atau permasalahan yang dia perbuat. Kita bersama-sama dengan murid. Terlebih dahulu kita minta kepada murid. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, bagaimana mungkin seorang anak kelas 1 SD akan mampu untuk memikirkan masalah untuk dirinya sendiri. Makanya kita gali-gali terlebih dahulu. Nah, betul kata Bapak, kita harus menyesuaikan dengan tingkatan umurnya. Nah, mungkin seorang pelajar SMA perempuan, ya, kemudian bermasalah dengan gurunya atau dia memiliki permasalahan, kemudian disayang-sayang, dinak-nakkan, jangan-jangan nanti si anak jadi salah mengartikan dari ucapan dari gurunya tersebut. Nah, tentu di sini kita juga harus menyesuaikan kondisinya dengan siswa kita. Tentu kita lihat pula dulu. Nah, itulah gunanya posisi manajer ini, Pak. Disitulah kita melihat bagaimana lingkungannya. Di situ tadi kita kan ada tiga restitusi. Kita yang pertama kita tanyakan, kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Nah, kita stabilkan terlebih dahulu. Hendak dia merasa salah sendiri saja. Kita bawakan pula, kita bisa carikan dari pengalaman-pengalaman kita. Nah, kemudian dari divalidasi tindakan yang salah itu kita bisa menanyakan kepada dia, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kemudian apa cara yang efektif yang kira-kira? Kemudian kita tanyakan apa alasannya? Kenapa dia bisa berbuat salah seperti ini? Rasanya kalau anak kelas 1 SD masih bisa kita tanyakan kenapa dia berbuat salah, ya. Misalnya kenapa dia memukul temannya. Nah, nanti kita tanya lagi kepada temannya itu, kita luruskan, kita dengarkan pendapat dari kedua belah pihaknya. Kemarin kami ada melakukan demonstrasi dengan siswa kita, demonstrasi tentang segitiga restitusi ini. Nah, nanti kita lihat videonya Bapak Ibu. Nah, di sini menyambung kembali dari pertanyaan Bapak tadi, apa kita tidak lihat dulu ke lingkungan siswanya? Tentu kita lihat. Di sanalah fungsi dari segitiga restitusi tadi. Kita minta dia mencari sendiri, menyadari kesalahannya, kemudian berdasarkan keyakinan kelas sebelumnya yang telah kita buat, nah kita minta dia, kita ingatkan kembali. Jangan kita yang menyebutkan, ini kamu kesalahannya begini, kamu udah melanggar keyakinan yang ini. Nah, jangan seperti itu. Kita kan kita menyepakati keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu kita diskusikan bersama.
Artinya seluruh siswa kita dalam keadaan sadar membuat kesepakatan kelas itu. Nah, ketika dia melanggar atau melakukan kesalahan, kita gali kembali, kita ingatkan kembali, kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang dia langgar atas kesalahannya ini. Nah, tapi kalau dari awal kesepakatan kelasnya itu hanya kita guru yang menentukan, tentu dari si anak sendiri dia tidak akan ingat apa kesepakatan kelas. Dia merasa tidak pernah membuat kesepakatan. Nah, tapi kalau dia terlibat membuat kesepakatan, ketika dia membuat kesalahan, saya yakin dan percaya siswa kita akan ingat kembali apa yang dia langgar itu. Nah, di sini penting sekali kolaborasi kita. Memang siswa itu memang kita libatkan. Nah, bagaimana Pak kira-kira? Atau ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Atau sharing yang lain mungkin berdasarkan pengalamannya selama ini? Lebih tentang posisi kontrol ini memang agak berat. Ya Bu Widya, memang betul? Selama ini jadi berada di kontrol yang mana kita Bu Widya? Nomor satu, ya. Penghukum, ya. Nah, sedikit kita lihat video demonstrasi kami kemarin. Dia demonstrasi kemarin atas kasusnya mereka berkelahi berdua. Terima kasih sudah datang menonton video ini.
mempelajari budaya positif malah, sehingga masih ada kata-kata negatif dalam kesepakatan kelas itu. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, hendaknya kan kesepakatan kelas itu dalam kalimat yang positif, tidak ada kata jangannya, sehingga dia tidak terkesan sebuah aturan atau larangan-larangan gitu. Bisa langsung terbentuk atau terbayang bagi mereka, ini yang harus kita lakukan. Datanglah tepat waktu, atau ke sekolah memakai seragam sekolah, memakai sepatu, dan begitu. Tidak boleh memakai sendal, jangan ada kata-kata seperti itu. Ke sekolah memakai sepatu, kira-kira begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Pas? Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hendaknya setelah sesi acara kita hari ini, nanti para Bapak Ibu wali kelas dapat menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, kelas 7, 8, dan 9. Nah, selanjutnya hendaknya nanti murid-murid kita dapat memiliki motivasi intrinsik ya, yang membangun disiplin dirinya, sehingga mereka melakukan sesuatu itu bukan atas paksaan dari kita sebagai gurunya. Dan supaya setelah nanti keyakinan kelas itu terbentuk, siswa kita mampu menerapkannya dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama tersebut. Dan yang terpenting sekali adalah semoga ke depan kita semua dapat menempatkan posisi kita di posisi manajer. Nah, kita bertahap, kita rubah sedikit demi sedikit, ya. Jangan sedikit kita tinggalkan sedikit demi sedikit posisi kontrol kita yang selama ini. Karena dia masing-masing posisi kontrol itu memiliki kelemahan. Nah, kalau ke hukum tadi siswa kadang merasa dendam dengan kita karena sering kita bicara kasar kepada mereka, nada suara kita yang tinggi sehingga mereka agak mendendam. Nah, harapan saya ke depannya setelah ini, mari kita sama-sama berusaha memperbaiki diri kita masing-masing dan menjadi atau memegang posisi kontrol guru yang sebagai manajer, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita, kita dapat menerapkan segitiga restitusi tadi. Kita validasi tindakannya, kita stabilkan identitasnya, kemudian kita tanyakan keyakinan, sehingga tidak ada lagi dampak negatif dari posisi kontrol tersebut. Saya rasa cukup sekian sesi kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan, dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.
Selamat siang, Bu. Selamat siang Rafa, selamat masuk. Silakan duduk Rafa. Oke, terima kasih Rafa sudah memenuhi panggilan Ibu kembali siang ini. Menyambung cerita kita tadi pagi. Ibu perhatikan akhir-akhir ini Rafa sering sekali datang terlambat. Apakah ada masalah Rafa? Bisa diceritakan kepada Ibu? Iya, Bu, sebenarnya saya sering merasa lelah. Saya sering begadang karena bermain HP dan kadang-kadang tidak bisa tidur sampai larut malam. Oh begitu. Nah, Ibu sangat mengerti sekali Rafa. Tidur yang cukup memang sangat penting agar kita dapat konsentrasi dalam belajar. Nah, Ibu tidak melarang Rafa untuk bermain HP ya, tapi Rafa juga harus tahu waktu. Dan lebih-lebih di zaman yang serba canggih sekarang, tidak ada orang yang tidak punya media sosial. Nah, apa-apa butuh handphone. Mungkin Rafa punya masalah yang lain yang membuat Rafa sulit untuk tidur lebih awal. Kadang-kadang saya selalu terjaga karena menonton video atau bermain game sampai larut malam. Oke, terima kasih Rafa sudah berbagi dengan Ibu. Kira-kira dari kejadian ini dan kejadian tadi pagi, keyakinan kelas yang mana yang Rafa langgar? Sepertinya disiplin, Bu, hadir tepat waktu. Nah, ya. Jadi dengan tidur larut malam, terlambat bangun, sehingga Rafa terlambat datang ke sekolah, tidak bisa datang tepat waktu. Nah, kira-kira untuk kedepannya, untuk memperbaiki kesalahan ini, apa yang dapat Rafa lakukan? Mungkin saya bisa mencoba untuk membuat jadwal tidur dan mematikan handphone setidaknya 1 jam sebelum tidur dan menyalakan alarm. Oke Rafa, itu adalah langkah yang baik yang dapat Rafa lakukan ya. Nah, kira-kira adakah seseorang yang bisa membantu Rafa untuk memulai langkah-langkah yang Rafa sebutkan tadi? Saya bisa meminta bantuan ibu dan ayah saya untuk menurunkan saya. Oke. Itu ide yang sangat bagus ya Rafa. Memang mendapatkan dukungan dari orang lain itu bisa sangat membantu kita dalam memperbaiki kesalahan kita. Nah, jika nanti Rafa merasa kesulitan lagi atau ada hal-hal lagi yang ingin Rafa diskusikan dengan Ibu, jangan ragu untuk menghubungi Ibu ya Rafa. Nah, kira-kira kapan nih tindakan tadi akan dapat Rafa lakukan? Besok pagi. Oke, Ibu lihat kedatangan Rafa besok pagi. Mudah-mudahan Rafa tidak terlambat bangun lagi dan tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba mengikuti syarat tersebut. Oke Rafa, terima kasih. Dan untuk saat ini Rafa sudah boleh pulang dan Ibu tunggu perubahannya besok. Ya.